Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, salam sejahtera juga untuk semuanya. Dan di pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa kemungkinan yang terjadi pada kegiatan observasi atau dalam proses observasi yang dilakukan. Di beberapa minggu yang lalu atau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang strategi observasi, prinsip observasi, dan juga event sampling, time sampling. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kendala-kendala dalam observasi. Oke, sebagaimana kita tahu ya, proses dalam observasi itu kan sebuah proses yang dimulai dari kegiatan pengamatan, dilanjutkan dengan kegiatan pencatatan, dan juga kemudian kegiatan pemaknaan. Nah, dalam proses ini ada kemungkinan kita menjalankan situasi itu penuh dengan kendala. Nah, hari ini kita akan membahas kendala-kendala itu. Oke, dari slide yang sudah nampak, setiap kegiatan observasi kita perlu kiranya hasil data yang didapatkan itu sebisa mungkin itu sifatnya adalah reliable atau dapat diulang, replicable, pengambilan datanya dan hasilnya cenderung konsisten. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah metode observasi, maka kalau itu dilakukan di berbagai situasi, kemungkinan besar hasilnya akan konsisten ya, sesuai dengan metode yang kita tetapkan. Kemudian juga valid adalah metode yang kita tetapkan atau alat ukur yang akan kita tetapkan pada saat kita melakukan proses observasi itu adalah akurat. Misalkan nih saya ingin mengobservasi tentang berat badan. Maka kalau misalkan berat badan, saya akan menggunakan alat ukurnya ya, timbangan berat badan. Saya nggak akan menggunakan meteran atau hal yang lainnya. Kalaupun saya menggunakan timbangan berat badan, saya harus pastikan timbangannya juga valid, nggak sedang rusak dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh kalau misalkan alat ukurnya atau metode yang kita tetapkan itu valid, maka besar kemungkinan data-data yang kita dapatkan juga akan valid. Nah, melihat di seterusnya bahwa reliabilitas dan validitas dari hasil observasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hari ini nanti kita akan bahas dari beberapa faktor tersebut, dari observer, dari settingnya, dari pencatatannya, dari observinya sendiri, kemudian juga interaksi di antara faktor-faktor di atas. Nah, sedangkan kendala dalam melakukan observasi ada dalam beberapa sumber ya, misalkan kendala yang sumbernya adalah observernya sendiri sebagai orang yang mengobservasi, kemudian juga kendala yang sumbernya dari settingnya, sistem codingnya, skalanya, instrumennya, atau juga kendala yang sumbernya dari observinya dan juga kendala dari sampelnya gitu ya. Oke, sekarang kita berlanjut perlahan-lahan, kita mulai dari yang pertama. Jadi kendala observasi yang sumbernya adalah observer atau orang yang mengobservasi. Yang pertama adalah halo effect. Sudah bisa dibaca sendiri ya. Intinya adalah kalau saya akan mengobservasi dan kesan pertama saya itu udah seneng gitu ya, udah udah merasa tertarik, udah merasa kayak suka begitu, maka bisa jadi hasil observasi saya itu ada kemungkinan kalau saya tidak objektif, maka hasilnya akan cenderung bagus gitu. Itu namanya halo effect. Misal saya akan mengobservasi tokoh idola saya nih, misalkan Dr. Aisyah Dahlan. Suatu saat saya dipertemukan karena saya sudah suka banget sama Dr. Aisyah Dahlan, maka misalkan Dr. Aisyah Dahlan melakukan sesuatu, hawa saya itu pokoknya hasil observasinya positif aja semuanya. Bisa jadi beliaunya melakukan hal-hal yang bisa jadi sedang tidak positif, misalkan kayak memberikan informasi dengan nada tinggi, misal ini hanya misal aja ya. Nah, pada saat itu karena saya sudah suka, saya tetap akan membuat hasil datanya ini hasil data yang positif begitu ya. Jadi meskipun nadanya tinggi, tidak tampak sebagai emosional, misalkan pada saat saya buat kesimpulannya akan seperti itu. Misal nih ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah refleksi observer. Struktur kepribadian observer tercermin. Jadi ketika saya akan mengobservasi seseorang yang menangis karena keguguran gitu, karena saya sendiri pernah mengalami proses keguguran atau hilangnya luruhnya janin atau hilangnya janin begitu, maka bisa jadi pada saat saya observer pada mereka, saya akan terbawa suasana perasaan saya, dan itu kemudian menjadi pemaknaan atau menjadi data yang bisa berbeda secara objektivitas, atau saya menggunakan subjektivitas karena saya juga pernah keguguran gitu ya. Itu yang nomor 2. Yang ketiga adalah generosity effect atau leniency effect.
Nah, jika observer cenderung berbuat baik dalam situasi meragukan, sehingga cenderung memberikan penilaian yang merugikan atau menguntungkan. Kalau yang di atas tadi adalah karena saya sudah suka, berarti atau saya tidak suka, berarti akan seperti itu terus. Tapi kalau yang nomor 3, ketika situasinya itu meragukan, maka saya akan memberikan nilai suka-suka saya, atau saya akan memberikan skor suka-suka saya yang cenderung nanti itu merugikan atau menguntungkan dari si observer itu sendiri. Jadi kalau misalkan saya akan mengobservasi seseorang, di mana seseorang ini seseorang yang saya observasi, misal saya tim asesmen gitu ya, yang saya observasi adalah kepala sekolah anak saya gitu ya. Jadi karena dia kepala sekolah anak saya, hasil observasinya ini nanti saya punya tujuan tertentu nih, maka saya bisa arahkan untuk hasil yang menguntungkan atau yang merugikan, karena saya punya tendensi tertentu gitu ya. Kemudian severity error, yaitu observer cenderung memberikan penilaian yang rendah untuk semuanya. Sudah sangat jelas ya, pokoknya dijelek-jelekin aja. Kemudian central tendency error, kecenderungan observer untuk memberikan penilaian di daerah tertentu, artinya di indikator-indikator tertentu atau di situasi tertentu itu diberikan nilai yang rendah. Kemudian carry over effect. Observer tidak bisa memisahkan satu gejala dengan gejala yang lain. Misalkan kita menemui sebuah indikator yang arahnya positif begitu ya. Misal si anak bisa bersalaman dengan orang tua begitu kan. Ada kalanya indikator yang lain anak bersalaman dengan mencium tangan begitu. Maka ketika anak bersalaman tanpa bersalaman aja, tiba-tiba kita sudah juga mencentang mencium tangan, padahal belum tentu mencium tangan betulan gitu ya, karena saking saking ramenya atau seperti apa, maka ini menjadi sesuatu yang tidak terobservasi dengan baik. Kemudian primary effect, observer membiarkan kesan pertama memberikan efek menyimpang atau distorsi bagi kesan-kesan selanjutnya. Jadi yang pertama itu efeknya sudah jelek begitu ya, maka seterusnya dia juga akan memberikan kesan yang jelek. Kemudian juga personal theory, observer mencocokkan observasi pada harapan sesuai dengan minat-minat pribadi. Saya pengennya punya data yang seperti ini nih hasilnya buat skripsi saya. Berarti nanti saya akan buat arah-arah teorinya supaya mendapatkan yang ini gitu ya. Oke, selanjutnya adalah logical error, membuat penilaian yang sama terhadap trait yang tampak secara logis atau berkaitan. Jadi kayak tadi ya, kalau misalkan kita melihat sesuatu yang berkaitan, kayak salaman tadi berkaitan dengan tersenyum misalkan, maka kita langsung memutuskan kalau salaman berarti dia tersenyum dan cium tangan orang yang disalami misalkan pada anak. Maka ini sebenarnya terjadi logika error. Kemudian jika kontras error, observer menilai trait yang spesifik pada seseorang yang berbeda atau bertolak belakang dengan trait yang dimiliki tersebut secara aktual. Nah, di sini bertolak belakang ya. Jadi kalau misalkan secara aktual dia seharusnya dinilai skor yang 1 misalkan, tapi dia memberikan skor yang 4. Jadi skor yang berkebalikan. Kemudian proximity effect, observer menilai dua trait atau lebih sebagai trait yang sama karena format penilaian menempatkan keduanya itu dalam waktu yang ruang yang sama secara bersamaan. Jadi kalau misalkan kita memakai time sampling begitu ya, di situ ada salaman, di situ ada mencium tangan orang yang disalami, di situ juga ada tersenyum dalam ruang yang sama. Berarti kalau misalkan salah satu terjadi itu tinggal dicentang. Nah, ini yang terjadi adalah proximity effect. Harusnya hal yang berbeda itu tidak digabung, tapi trait yang yang sama, trait yang dalam satu indikator itu kemudian menjadi format penilaiannya dalam satu indikator juga. Nah, itu ya. Jadi ketika dia salaman, mencium tangan, bisa jadi senyum duluan baru cium tangan, bisa jadi cium tangan duluan baru senyum, tapi karena kolomnya sama jadi dicentangnya sama. Kemudian observer drift, yaitu di sepanjang waktu observer mengubah penilaian mengenai ada atau tidaknya perilaku, jadi ditambah-tambahin sendiri atau dikurang-kurangin sendiri. Ini juga akan mempengaruhi keabsahan ya. Kemudian ekspektasi efek, yaitu harapan observer mempengaruhi ya, seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, karena saya suka pada orang yang saya observasi, maka ya saya
saya buat penilaian yang bagus-bagus gitu ya, karena saya punya harapan terhadap siapa yang saya observasi. Kemudian juga observer reactivity, jadi ketika kita diketahui oleh observi kita, maka tiba-tiba kita merubah catatan itu. Misalkan ya banyak sih beberapa begitu ya, karena kita terketahui dan dia kemudian berakting, kita mengetahui kalau dia berakting, maka kita mengubah. Sebetulnya itu tidak diperbolehkan ya, biarkan data itu apa adanya gitu ya. Kemudian sensitivity awareness, yaitu observer kehilangan kepekaan. Jadi apa yang sudah kita persiapkan itu tiba-tiba skill kita itu terganggu, terdistrak oleh misalkan ya, semula saya bertugas untuk mengobservasi si A, di mana si A ini saya lihat dari fotonya begitu adalah seperti ini, misalkan pasien skizofrenia saya atau klien skizofrenia saya. Oh, ini yang saya observasi nanti. Oke, siap. Ternyata yang datang adalah bukan ini. Maka tiba-tiba saya, ya kok yang datang ini? Dan tiba-tiba saya kayak kehilangan sensitivitas, kehilangan ketertarikan juga, kehilangan kepekaan juga, karena sesuatu yang mengganggu gitu ya dari observinya. Bagi observer, sekali lagi, kalau observinya mah nggak salah ya, tapi observinya. Fatigue, kemudian illness dan discomfort adalah kelelahan yang terjadi, mungkin kita jam observasi kita terlalu panjang gitu sehingga membuat kita lelah. Dan kemudian juga pengaruh dari self atau personality, pengalaman pribadi, kebutuhan, hasrat dan sebagainya yang juga ikut menyertai. Itu adalah beberapa kendala dari observernya, mohon maaf. Nah, sekarang dalam tahap pencatatan atau pengambilan data, maka hasil observer tidak segera dicatat. Jadi diingat-ingat doang gitu ya, diingat-ingat dan kemudian lupa, dan ada dua macam error of omission. Jadi tidak memasukkan informasi yang sangat diperlukan karena yang memang terlupa, nggak segera dicatat, atau error of commission. Jadi memasukkan lebih banyak informasi daripada kejadian aktual. Jadi tambah-tambahin gitu ya. Kemudian juga observer sering meninggalkan observi, tidak sepenuhnya. Misalkan observernya itu lagi nggak pengen melaksanakan tugas dengan baik dan benar, sehingga sering ditinggalin padahal kita punya waktu 1 jam pada saat misalkan nih ya 1 jam untuk mengobservasi, tapi sering ditinggal misalkan jawab WA atau yang lainnya. Kemudian salah dalam menandai format pencatatan. Jadi misalkan checklist harusnya di checklist iya, keliru tidak gitu kan, atau rating scale juga harusnya pilih skor yang 3 kecentang yang 2 misalkan. Nah, atau partisipan cardnya juga ada salah memberikan tanda gitu ya. Kemudian mencatat hasil observasi dalam bahasa yang sulit dimengerti. Ini terutama pada naratif, pada anecdotal record. Jadi kita sendiri memberikan bahasa-bahasa yang ternyata kita pada saat ingin mengolah ulang itu bingung. Ini maksudnya kemarin apa ya? Misalkan juga tulisannya terlalu tidak rapi dan sebagainya. Nah, ini juga dalam tahap pencatatan menjadi sebuah kendala. Selanjutnya dalam tahap pengambilan kesimpulan, masalah yang berkaitan dengan pembuatan kesimpulan yaitu kurangnya penguasaan teori. Jadi kalau teori yang kita baca yang berkaitan dengan materi-materi observasi, data-data observasi itu kita tidak kuasai dari teorinya. Ini juga sebetulnya bermula dari strategi pembuatannya ya. Kalau kita tidak paham indikatornya, tentunya akan sulit kita untuk memutuskan apa sih tahapannya atau apa sih pengambilan kesimpulannya. Jadi ada beberapa titik yang perlu diwaspadai. Pertama, ketika menyusun strategi harus jelas gitu ya. Kita harus paham dulu teorinya. Kemudian ketika memilah dan memilih situasi juga kita perlu persiapkan. Kemudian ketika memilih data atau informasi di situasi tertentu dan kemudian mengintegrasikan informasi yang sudah diperoleh. Nah, jadi ada beberapa pencatatan. Nah, sekarang kendala observasi yang bersumber dari setting atau situasi, sistem coding dan skala dan juga instrumen. Yang pertama adalah menurut Sadler ada unrepresentative behavioral setting, yaitu observer hanya memilih satu setting, tidak dipakai setting yang lain sehingga gagal mengambil sampel tingkah laku yang lebih banyak atau lebih memadai. Jadi beberapa orang itu percaya pada satu sesi observasi aja, seharusnya diulang begitu ya. Kemudian juga coding complexity, yaitu observer nggak mampu menggunakan kode secara akurat. Jadi kita sudah berlatih sistem coding tapi lupa pada saat mengcoding itu harus seperti apa begitu ya. Ini juga bermasalah akhirnya nanti pada data observasi. Dan kemudian juga influence of extraneous cues,
yaitu peristiwa tertentu di lingkungan yang mempengaruhi observer dalam memberikan skor munculnya. Misalkan rame, atau kemudian tiba-tiba penglihatan kita terganggu, atau kemudian misalkan kacamata kita jatuh dan akhirnya nggak bisa melihat dengan jelas dan sebagainya. Kemudian juga rating scale, observer menggunakan kategori terlalu umum. Jadi karena terlalu umum kita nggak bisa spesifik perilaku yang muncul ini mau dimasukkan yang mana ya, terlalu umum semuanya. Kemudian juga mechanical instrument, observer gagal menggunakan alat mekanik untuk mencatat data. Misalkan sudah dipersiapkan stopwatch, ternyata stopwatchnya mati begitu ya, waduh gitu kan, otomatis ngitung dari jam dan detik jam gitu, dan ini kemudian mengganggu. Dan kemudian juga ada pun menurut Benson, ukuran dan susunan layout ruang. Jadi kita tuh perlu mempersiapkan letak di mana observinya, di mana observernya, supaya kita tidak mengalami kesulitan gitu ya. Atau misalkan observi terlampau mengetahui bahwa kita sedang observasi. Kemudian juga peralatan material, misalkan ya bolpen kita bolpen kita tiba-tiba tintanya mati atau stopwatchnya mati, itu kayak begitu bisa sebagai salah satu kendala. Kemudian juga karakteristik, sifat, skill atau kepribadian observi, ya jam terbang kita misalkan baru pertama kali observasi jadi masih redek sehingga kemudian ada kelewat data dan sebagainya. Dan gangguan lingkungan, rame, kita terlalu merasa panas, atau tiba-tiba saat observasi yang seharusnya kita penuh gitu ya konsentrasi, ada bagian tubuh kita yang terasa gatal dan sebagainya, atau bahkan kita sesak napas datang dengan tiba-tiba, ya secara otomatis ini pasti akan mempengaruhi. Dan kemudian juga kendala observasi yang bersumber dari observi. Yang pertama adalah Hartron effect. Jadi si observinya mengetahui kalau dia sedang diobservasi, dibuat-buat. Kemudian child reactivity, tingkah laku observasi berubah akibat dari pengetahuan bahwa dirinya sedang diobservasi. Apa sih bedanya yang pertama dan kedua? Kalau yang pertama adalah tingkah lakunya dibuat-buat, kalau yang kedua kaget begitu ya. Jadi yang semula biasa jadi, loh, aku diobservasi ya. Nah, misalkan seperti itu, tiba-tiba jadi berubah semua. Kemudian role selection, observi mengadopsi peran tertentu karena mengetahui. Jadi karena diobservasi dia acting gitu ya. Dia memahami bahwa kalau seperti ini biar hasilnya seperti ini, maka saya harus seperti ini tingkah laku saya. Misalkan pada saat seorang pelamar pekerjaan yang akan dilakukan deep interview gitu misalkan, dan tentunya petugas interviewnya juga sekaligus sebagai observer. Nah, dia karena tahu akan diobservasi juga, maka dia membaik-baikkan ucapan, kemudian juga dia belajar bagaimana sih berbicara yang sangat baik, meskipun bisa jadi itu bukan kesehariannya gitu ya, jadi dibuat-buat peran tertentu. Kemudian juga measurement becomes of agent of change. Observi membuat tingkah laku yang signifikan atau perubahan sikap akibat tingkah laku diukur atau diamati. Sebetulnya ini mirip-mirip ya pengertiannya. Prinsipnya adalah dia memiliki pengetahuan sehingga di menit tertentu dia akan bersikap apa, di menit kemudian dia akan bersikap apa, karena dia tahu apa yang mau diukur di jam ini, apa yang mau diukur. Misalkan begini, di beberapa tahapan atau step proses observasi, karena misalkan bocor begitu ya, harus ada senyumnya, di menit yang sekian harus keluar senyumnya, di menit yang sekian harus keluar anggukannya, di menit sekian harus tangannya akan dilihat sebagai seperti ini. Maka mereka akan melakukan itu, akan belajar tentang itu, dan kemudian ya akhirnya observasinya tidak begitu maksimal. Kemudian respon set, observi memberikan respon dalam cara-cara yang menyesuaikan dengan tanda-tanda dari observer. Jadi misalkan observer itu memiliki sign tertentu atau tanda-tanda tertentu, dan kemudian observer akan mengikuti. Ada beberapa observasi yang observer ya, jadi ketika dia memberikan efek misalkan, maka observer kok seperti itu ya, alisnya observer saya, berarti kayaknya saya ada yang salah, lalu kemudian dia menyesuaikan dengan segera gitu ya. Jadi ada beberapa kendala dalam observi dan observer, dan kemudian juga settingnya. Sekarang kendala observasi yang bersumber dari sampel. Unrepresentative sample, observer gagal mendapatkan sampel yang representatif dari populasi. Jadi
salah perhitungan sehingga populasinya itu apa dan kemudian sampel yang diambil itu tidak representatif begitu atau tidak mewakili. Kemudian sampel instability, observer gagal mengenali populasi yang sudah berubah sepanjang waktu sehingga sulit untuk membandingkan sampel saat ini dengan sampel yang diamati sebelumnya. Jadi misalkan kalau yang pertama ini saya akan mengobservasi bayi-bayi yang mau saya lihat tumbuh kembangnya. Nah, bayi-bayi yang saya sudah tetapkan adalah populasinya di TKA misalkan. Pada saat saya mengambil data, ternyata TKA ini sedang habis vaksin. Nah, pada saya observasinya bukan efek dari vaksin ya. Saya observasinya adalah tentang bayi-bayi yang tumbuh kembang bayi atau kreativitas anak-anak PAUD kok bayi gitu ya. Bayi kan belum sekolah. Jadi misalkan saya mau observasi di TKA tentang aktivitas kreativitas anak gitu. Nah, sayangnya saya salah mengambil sampel. Harusnya saya ambil TK yang nggak habis vaksin. Nah, ini habis vaksin, rata-rata nangis, jadi saya salah ambil situasi gitu ya. Saya salah ambil sampelnya. Yang kedua adalah ketika saya mengambil sampel begitu sama-sama prosesnya, saya ingin melihat kreativitas anak TK begitu. Nah, TK yang saya ambil ini gitu, ketika saya mengambil dari TKA, TKB, TKA dan TKB ini memiliki karakteristik yang tidak sama. Misalkan yang satu TK itu ada di desa, yang satu TK-nya ada di kota, otomatis kreativitasnya akan berbeda. Nah, jadi saya salah mengambil populasi, saya juga salah mengambil sampel juga begitu sehingga hasilnya menjadi berbeda. Kemudian cara mengatasi kendala-kendala observasi ini nanti bisa dipelajari ya. Jadi menyadari sepenuhnya keterbatasan kita adalah sebuah tim yang akan melakukan observasi tentunya dari kita internal, dari teori yang kita baca, dari proses yang kita pelajari, SOP yang kita pelajari, pastilah ada sesuatu yang tidak sempurna begitu. Jadi kita menyadari keterbatasan dan kita berusaha untuk mengatasi semampunya. Kemudian bisa mengidentifikasi sumber-sumber gangguan, bisa mempersiapkan diri dengan matang. Kemudian juga ada 3 aspek dalam observasi yang dapat meningkatkan keakuratan atau reliabilitas. Misalkan deskripsi yang objektif, interpretasi, kemudian juga evaluasi ya. Jadi dilakukan bersamaan. Oke teman-teman, karena slide-nya sudah selesai, jadi silahkan didengarkan materi YouTube-nya ini dan silahkan ditanyakan mana-mana yang tidak paham di ruang LMS yang sudah saya sediakan. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin ada komen, ada subscribe juga. Terima kasih dan juga kalau misalkan mau di-share juga. Selamat melanjutkan aktivitas belajar. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internetnya lagi mati.